Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum hadha sobah? Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Oke, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali di materi pembelajaran bahasa Arab kelas 5 bersama Miss Umi. Oke kakak dan abang, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke nak, hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita ya nak. Kita lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Oke, Miss harapkan kakak dan abang Allah beri kemudahan ya nak. Allah beri kemudahan untuk memahami pembelajaran kita hari ini. Nah, kali ini tujuan pembelajaran kita adalah Miss harapkan kakak dan abang mampu menyebutkan nama buah-buahan dalam bahasa Arab. Kemudian juga mampu menyebutkan rasa dalam bahasa Arab. Rasa yang dirasakan oleh lidah ya nak, bukan rasa yang dirasakan oleh hati. Kemudian bisa harapkan kakak dan abang mampu menunjukkan buah sekaligus rasanya dalam bahasa Arab. Oke, tetap semangat ya nak. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke materi, Miss memberikan sebuah motivasi ya. Jadi kalau kakak dan abang sudah mulai jenuh atau bosan, ingat ya nak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim, kata Rasul. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi itu suatu kewajiban ya nak. Jadi jangan merasa putus asa, jangan merasa jenuh. Kalau sudah merasa jenuh, kembalikan kembali semangatnya ya nak. Kenapa? Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Kan kakak dan abang muslim kan? Iya muslim. Insya Allah tidak akan rugi ya nak, tidak akan rugi apalagi belajar bahasa Arab. Nah, seperti yang kakak dan abang tahu, tanpa kita sadari, dari awal kita sholat ya, dimulai dari takbir atau dimulai dari niat sampai diakhiri dengan salam, kita itu melafazkan bahasa Arab loh ya nak ya. Jadi kalau kakak dan abang tak mampu atau tak faham dengan bacaan-bacaan sholat tersebut, nah kakak dan abang gak faham apa yang kakak minta dari Allah. Sholat itu kan komunikasi kita secara langsung kepada Allah. Nah kalau gak tahu artinya, bagaimana kita tahu apa yang kita minta sama Allah? Ya nak, jadi tetap semangat menuntut ilmu, semangat belajar. Insya Allah nanti Miss doakan agar cita-citanya tercapai ya nak. Nah, materi kita hari ini adalah yang pertama tentunya nama buah dan rasanya. Sebenarnya ini hanya pengulangan ya nak, sebenarnya hanya pengulangan dan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Kemudian kata tunjuk ini pun pengulangan ya, ini adalah pengulangan. Nah, materi baru kita adalah tentang ta'muhu dan ta'muha. Apa itu? Nah, nanti kita jelaskan. Oke, nama buah dan rasanya ya, nama buah dan rasanya. Nah, masuklah kita ke materi yang pertama, yaitu nama buah dan rasanya.
Oke, itu ada gambar apel ya nak. Nah, contoh kalimatnya, tilka tufahatun hulwatun. Itu apel yang manis. Nah, itu ada yang berwarna merah Miss buat. Ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna merah itu namanya mubtada. Masih ingat kan? Apa itu mubtada nak? Iya, benar sekali. Mubtada itu adalah ismun atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Kemudian khabarnya adalah hulwatun. Ya, masih ingat apa itu khabar? Iya, benar sekali. Khabar adalah penyempurna kalimat atau kata benda yang terletak sesudah mubtada. Oke. Nah, mubtada dan khabar itu adalah mereka ini selalu bersamaan ya nak, atau mereka selalu ada. Kalau mubtada ada maka khabar pun ada. Kalau khabar ada, mubtadanya pun ada. Gak mungkin mereka ada dalam satu kalimat hanya satu. Gak mungkin ya nak. Mereka ini adalah satu pasangan ya. Mubtada dan khabar itu adalah suatu pasangan yang yang kemana-mana selalu sama ya, gak boleh terpisah. Nah, kemudian kita akan mempelajari lagi tentang kata tunjuk. Jadi ini hanya pengulangan saja ya nak. Miss tahu kakak dan abang pasti udah paham. Ini hanya mengulangi kembali atau mengingatkan kembali. Seperti yang kakak dan abang ketahui bahwasanya kata tunjuk dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama untuk yang dekat, yang kedua untuk yang jauh. Nah, kalau untuk yang dekat biasa kita bilang ini. Kalau untuk yang jauh biasa kita bilang itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, hadza, hadhihi itu untuk ini. Miss, kenapa untuk ini ada dua? Kemudian untuk zalika, untuk itu namanya kita pakai tilka, zalika dan tilka. Arti tilka dan zalika itu artinya sama-sama itu. Nah, Miss kenapa sih Miss kata tunjuknya itu masing-masing ada dua? Nah, penggunaannya yang berbeda ya nak. Kalau hadza dan zalika dipakai untuk laki-laki, kalau hadhihi dan tilka dipakai untuk perempuan. Jadi jangan salah ya nak. Hadza dan dzalika untuk laki-laki, hadhihi dan tilka untuk perempuan. Nah, masuklah kita ke materi selanjutnya yaitu ta'muhu dan ta'muha. Sebenarnya ta'muhu dan ta'muha ini artinya sama ya, sama-sama rasanya. Ya, rasanya. Jadi ta'muhu ta'mun ya, sebenarnya kan bahasa Arab rasa itu kan ta'mun. Nah, kita tambahi pakai hu. Tapi tanwinnya kita hilangkan jadi dhammah. Jadilah dia ta'muhu. Nah, ta'mun tambah hu jadi ta'muhu, bukan ta'munhu ya nak, tetapi ta'muhu artinya rasanya. Kemudian yang kedua ta'mun tambah ha, sama dengan artinya ya, jadi ta'muha. Nggak boleh ta'munha ya nak, ta'muha ya, artinya juga rasanya. Jadi Miss apa perbedaannya Miss? Ya, penggunaannya yang berbeda. Kalau ta'muhu dipakai untuk laki-laki, ta'muha untuk perempuan. Sekali lagi ya nak, penggunaannya berbeda. Kalau ta'muhu dipakai untuk laki-laki, ta'muha dipakai untuk perempuan. Oke, contoh. Hadza manja, ta'muhu hulwun. Ini mangga, rasanya manis. Nah, oke. Coba lihat nak, hadzanya itu kan laki-laki. Manza itu juga laki-laki. Ta'muhu itu untuk laki-laki juga. Hulun pun untuk laki-laki. Jadi dalam satu kalimat itu semua laki-laki, gak boleh dicampur dengan perempuan ya nak. Itu ada warna hijau Miss buat hadza sama ta'muhu. Jadi kalau udah dimulai dengan hadza, maka
jangan pakai tok muha, kita harus pakai tok muhu untuk yang laki-laki ya nak. Kemudian yang kedua tilka jawafatun. Tilka zawafatun tok muha murrotun. Itu jambu, rasanya pahit. Nah, jadi tilka untuk perempuan, zawafatun untuk perempuan, ta'muha juga perempuan, murrotun juga perempuan. Jadi sama-sama perempuan semua, tidak ada laki-laki. Dalam satu kalimat, laki-laki dan perempuan gak boleh dicampur. Nah, itu dimulai dengan tilka, maka kita pakai ta'muha. Ya nak? Jadi kapan kita pakai ta'muhu? Kapan kita pakai ta'muha? Kalau ta'muhu ketika kita memakai hadza dan dzalika. Kalau ta'muha untuk hadhihi dan tilka. Bis ulangi, hadza dan dzalika itu memakai ta'muhu, hadhihi dan tilka kita pakai ta'muha. Nah, tugas kita minggu ini adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti contoh yang udah Miss buat. Nah, tugas kakak ada 3. Ya, ada 3 kalimat yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, ini nenas, rasanya masam. Yang kedua, itu pepaya, rasanya tawar. Yang ketiga, ini rambutan, rasanya manis. Nah, itu dikerjakan seperti contoh ya nak. Miss rasa ini gampang ya, gampang. Kalau kakak dan abang memperhatikan penjelasannya tadi, insya Allah gampang. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kalau ta'mun itu dipakai untuk hadza dan hadhihi, kalau ta'muha itu dipakai untuk hadhihi dan tilka. Kemudian dalam satu kalimat itu jangan ada jenis kelamin yang dicampur. Kalau dari awal pakai laki-laki maka semua harus laki-laki. Kalau dari awal perempuan maka semua katanya harus juga untuk yang perempuan. Jangan dicampur ya nak. Oke, mudah-mudahan kakak dan abang faham dengan materi kita hari ini. Kalaupun misalnya ada yang kurang faham atau kurang jelas, boleh ditanyakan ke Miss Umi langsung dari WA ya nak. Oke, hayya nakhtafi darsana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.